Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Halo teman-teman dirahmati oleh Allah. Apa kabar kalian semua? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sehat selalu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, perkenalkan, nama saya Mirza Muhammad Raffeni Faldin. Saya dari kelas 11 S1. Dan mohon maaf jika suara saya tidak mengenakan, tetapi hal ini tidak menggagalkan niat saya untuk menjelaskan apa itu lisan. Teman-teman sebelumnya yang terhormat, Bapak Ustadz Muhammad SPD selaku guru pembimbing dari pelajaran agama Islam. Teman-teman, langsung aja kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta terhadap keluarga, sahabat dan juga umatnya hingga akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu manusia, salah satunya itu adalah lisan. Dengan lisan, kita bisa menyampaikan kebaikan, ilmu, dan juga nasihat. Tetapi, dengan lisan pula, seorang bisa tergelincir ke dalam dosa yang sangat besar, bahkan lebih cepat dari dosa yang lain. Teman-teman ingat, banyak di luar sono, di mana orang tersebut rajin ibadah, dan juga betapa banyaknya orang di luar sono yang sangat dermawan. Tetapi semua itu bisa hancur karena satu hal, yaitu tidak menjaga lisannya. Teman-teman, oleh sebab itu saya akan menjelaskan tentang apa itu ghibah, fitnah, dan namimah. Yang pertama, ghibah. Ghibah adalah membicarakan saudara kita tentang sesuatu yang benar, tetapi yang ia benci. Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika ditanya tentang ghibah, beliau bersabda, engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia benci. Jika benar saja dosa, bagaimana dengan yang bohong? Yang kedua, fitnah. Fitnah adalah menyebarkan berita atau tuduhan yang tidak benar, yang dapat merusak kehormatan orang tersebut. Fitnah itu bukan kejahatan, tetapi fitnah adalah dosa yang lebih kejam dari pembunuhan. Yang ketiga adalah namimah. Namimah adalah mengadu domba, di mana ia membawa perkataan untuk menyalakan api permusuhan. Contohnya itu seperti ketika sedang marah dan ada orang yang benci, maka itu akan dimarahkan itu digabung dengan yang lain agar marah kalian percikan apinya semakin besar, teman-teman. Seperti itu. Tiga dosa ini sangat berbahaya karena dilakukan dengan mudah tanpa kita sadari dan sering dianggap ringan, alias dosa ringan. Padahal sebenarnya nauzubillah dosa yang sangat besar, teman-teman. Yang kedua, mengapa lisan itu begitu berbahaya? Yang pertama, karena lisan itu kecil tapi dampaknya sangat besar. Dengan lisan persahabatan bisa retak, dengan lisan keluarga bisa hancur, dengan lisan hati yang lembut bisa terluka, dan dengan lisan seorang bisa terjatuh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa kebanyakan manusia masuk neraka karena tidak menjaga lisannya. Teman-teman, berapa banyak orang yang ibadahnya bagus, tapi pahala itu hilang, berpindah kepada orang yang ia sakiti dengan lisannya. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, teman-teman, sekarang nih zaman media sosial, di mana zaman sudah modern. Dulu itu kan gibah lewat mulut ya, teman-teman ya. Sekarang gibah itu bisa menyebar lewat status, story IG, komentar, dan chat lain-lainnya. Satu jempol kita ini itu sama aja kayak satu kata, teman-teman. Dan setiap kata-kata kita itu dapat menyakiti ratusan orang, bahkan lebih, teman-teman. Dosa gibah itu tidak bakal berhenti selama postingan itu masih ada, ataupun apalagi jika tersebar, teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Maka teman-teman, berhati-hatilah dan jagalah diri kalian, jaga lisan kalian, jaga tulisan, jaga jempol kalian terutama nih, jika dalam hal-hal yang membuat kalian nanti bakal menyesal di akhirat kelak nanti. Jadi ingat, jaga lisan kalian. Dan yang keempat, bagaimana cara menjaga lisan? Ada 3 cara sederhana tetapi sangat efektif untuk menjaga lisan Anda. Ya, menjaga lisan teman-teman ya. Yang pertama itu berpikir sebelum berbicara, teman-teman. Tanyakan pada diri kalian, apakah ini benar? Apakah ini fakta? Dan apakah lisan ini yang ingin kalian ucapkan itu sesuai benar-benar dengan kebaikan? Yang kedua, apakah ini bermanfaat? Apakah setiap ucapan kalian itu bermanfaat bagi orang lain ataupun bagi kalian sendiri? Yang ketiga, apakah ini baik diucapkan? Ingat, teman-teman, lisan itu harus baik. Jangan sampai keburukan.
Jika tidak, maka lebih baik diam daripada menyebabkan yang namanya lisan-lisan keburukan, teman-teman. Yang kedua, sibukkan diri dengan zikir dan amal baik. Orang yang sibuk dengan kebaikan tidak punya waktu untuk membutuhkan orang lain, alias membutuhkan untuk menceritakan keburukan orang lain. Yang ketiga ialah latih hati untuk berhusnuzan. Apa itu berhusnuzan? Yaitu bersangka baik. Bersangka baik adalah penawar bagi hati, apalagi bagi hati yang kotor, dan penjaga dari lisan yang tergelincir. Dan seperti itulah teman-teman dirahmati oleh Allah. Mari kita jaga lisan kita, karena lisan adalah cermin hati. Dimana jangan lupa kita nih semua bersihkan hati kita. Dimana kalau hati kita bersih itu, maka bersih pula ucapan kita, teman-teman. Tahan lisan kita jika kita tidak dapat berkata baik, karena lebih baik diam daripada berkata buruk, karena diam itu adalah emas, teman-teman. Maka selamatkanlah ucapan-ucapan kita yang buruk-buruk ini dan sampai tersebar dan juga terdengar oleh orang lain, teman-teman. Dan semoga kita selamat dari dosa yang tidak kita sadari, teman-teman. Semoga Allah menjaga kita dari ghibah, fitnah, dan namimah. Semoga Allah menjadikan lisan kita menyebarkan kebaikan, bukan keburukan. Dan semoga setiap kata yang keluar dari mulut kita menjadi amal ibadah kita untuk saksi kebaikan pada hari kiamat kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah mencapai ujung dalam ceramah kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata ataupun hal-hal yang menyakiti orang lain. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.